Gini ya, mau produk Anda sehebat apapun, jujur aja, itu nggak ada artinya kalau nggak ada yang tahu. Kalau pelanggan nggak ngerti kenapa mereka harus peduli, produk sebagus apapun bakal hilang begitu aja. Nah, di sini kita akan bongkar rahasia gimana merek-merek terbesar di dunia berhasil menanamkan pesan mereka langsung ke benak kita. Ini nih aturan main paling dasarnya. Komunikasi itu ibarat jembatan. Jembatan yang nyambungin produk keren dengan pelanggan yang loyal. Kalau jembatan ini nggak ada, ya udah semua kerja keras, semua inovasi bisa jadi sia-sia, lenyap ditelan kebisingan. Nah, ini dia nih pertanyaan jutaan dolar buat setiap brand. Di tengah lautan informasi yang nggak ada habisnya, gimana caranya biar suara mereka kedengeran? Perhatian kita itu udah kayak mata uang baru dan semua orang rebutan. Jadi gimana cara mereka menembus semua keramaian itu? Oke, buat jawab itu, kita harus ngerti dulu medan pertempurannya sekarang. Ini udah bukan lagi zaman iklan TV sama baliho doang. Ini adalah arena yang benar-benar baru dan, jujur aja, jauh lebih kacau. Peta permainannya tuh udah bener-bener berubah total. Dulu mungkin brand yang pegang kendali. Sekarang, kitalah rajanya. Kita bisa skip iklan dalam 1 detik, kita bisa pasang ad blocker, dan kita lebih percaya sama ulasan orang asing di internet daripada kampanye jutaan dolar. Kekuatan udah bergeser, teman-teman. Nah, gambar ini nunjukin masalahnya dengan jelas banget. Coba bayangin, dari yang tadinya satu kue besar, gampang banget dijangkau, sekarang jadi ratusan potongan kecil yang nyebar di mana-mana. Mau nyampein satu pesan ke semua orang, wah itu hampir mustahil sekarang. Terus gimana dong? Apa para marketer diam aja ngelihat kekacauan ini? Tentu enggak. Mereka mengembangkan sebuah filosofi strategis buat ngelawan fragmentasi ini dan bikin pesan mereka jelas lagi. Jawabannya adalah IMC. Oke, ini dia definisi formalnya. Integrated Marketing Communications atau komunikasi pemasaran terpadu. Fokus kedua kata ini deh. Mengintegrasikan dan mengkoordinasikan. Artinya, zaman di mana tim iklan TV, tim media sosial, sama tim event jalan sendiri-sendiri itu udah lewat. Sekarang semuanya harus nyambung, harus satu suara. Intinya tuh gini, nggak peduli dimanapun kalian ketemu sama sebuah brand, mau itu di Instagram, di TV, di sebuah acara, pesan utamanya, feel-nya, rasanya itu harus sama persis. Kenapa? Karena konsistensi itulah yang bangun kepercayaan. Oke, jadi gimana caranya para marketer ini ngelakuinnya di lapangan? Yuk kita intip toolkit mereka dan lihat apa aja sih alat-alat utama yang mereka pakai buat ngebangun strategi IMC ini. Coba deh bayangin marketer itu kayak seorang chef andal. Mereka nggak mungkin kan cuma pakai satu bumbu, mereka pasti mencampur berbagai bahan buat dapetin rasa yang pas. Nah, campuran inilah yang disebut bauran promosi atau promotion mix, kombinasi berbagai alat komunikasi untuk mencapai hasil terbaik. Yang pertama, pastinya periklanan atau advertising. Ini yang paling kita kenal. Contohnya ya iklan Fanta ini. Ini tuh komunikasi satu arah, bayar, tujuannya buat jangkau banyak orang dan bangun citra brand. Berikutnya, ada promosi penjualan. Nah, kalau ini tujuannya beda. Ini soal beli sekarang juga. Diskon 75%, cashback, pokoknya gimana caranya biar penjualan naik cepat, bukan buat bangun citra brand jangka panjang. Terus ada public relations atau PR. Ini mainnya lebih halus nih. Ini bukan soal jualan langsung, tapi soal membangun reputasi. Kampanye Dove Esteem Project ini contoh klasiknya. Mereka nggak lagi jualan sabun, mereka jualan rasa percaya diri. Tujuannya buat bangun kepercayaan dan dapat publisitas yang positif. Dan yang terakhir, personal selling. Nah, ini baru percakapan dua arah. Bayangin aja pas beli mobil atau software kantor yang rumit, ini efektif banget karena bisa interaktif dan personal. Tapi ya, biayanya jelas mahal. Oke, jadi para marketers punya semua alat ini. Pertanyaannya, gimana cara mereka pakainya? Yuk kita masuk ke strateginya dan lihat gimana semua ini dirangkai dalam 2 rencana permainan utama. Pada intinya, cuma ada 2 cara mainnya. Apakah kamu mendorong produkmu supaya masuk ke toko? Atau kamu bikin konsumen narik produkmu dari toko? Push atau pull? Gini bedanya. Strategi push itu fokusnya ke perantara. Toko, distributor, meyakinkan mereka supaya mau jual produk kita. Kalau strategi pull, kebalikannya. Dia ngelangkahin para perantara itu dan langsung ngomong ke kita, para konsumen. Tujuannya, biar kita yang heboh nyariin produknya, sampai-sampai tokonya yang ngerasa harus nyediain produk itu. Coca-Cola itu rajanya strategi pull. Mereka keluarin duit miliaran buat iklan, biar apa? Biar kita semua pas ke toko langsung nyariin Coke.
Akhirnya, toko manapun ngerasa wajib jual Coca-Cola. Permintaan kita sebagai konsumen lah yang narik produk itu sampai ke rak toko. Jelas semua strategi ini butuh duit. Nah, potongan puzzle terakhirnya adalah gimana perusahaan mutusin berapa banyak yang harus dikeluarin. Dan ini bukan asal tebak-tebakan loh. Biasanya ada 4 cara nentuin budget, tapi 3 yang pertama itu seringkali jadi jebakan. Kita lihat yuk kenapa metode yang terakhir, yang ditebelin itu, jadi satu-satunya yang benar-benar strategis. Nah, ini beda fundamentalnya. 3 cara pertama itu ngelihat marketing cuma sebagai pengeluaran, sebagai biaya yang harus ditekan. Padahal, cara paling benar itu ngelihat marketing sebagai investasi yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi intinya begini, metode tujuan dan tugas ini ngebalik logikanya. Bukan nanya duitnya ada berapa, tapi nanya tujuan kita apa, terus butuh duit berapa buat nyampe ke sana. Semuanya berangkat dari strategi, bukan dari sisa duit di kantong. Nah, ini buat bekal kalian. Jadi, nanti kalau kalian lihat iklan lagi, jangan cuma jadi penonton pasif. Coba deh tanya, ini strategi push atau pull ya? Apa sih tujuannya? Dan pesannya konsisten nggak sama di tempat lain? Kalau kalian mulai mikir kayak gini, dijamin kalian nggak akan ngelihat dunia marketing dengan cara yang sama lagi. Kalian bakal ngelihat strategi di balik setiap pesan yang kalian terima.